Oke, selamat datang kembali di channel Virtuosoft Computer Center. Sebelumnya kita sudah membahas pembuatan aplikasi menggunakan VB.NET 2010 project pertama ya. Kita lanjutkan project pertama ini bagian part kedua ya. Nah, kita ulangi dulu beberapa penjelasan sebelumnya. Coba kita jalankan aplikasinya dengan cara menekan tombol Start Debugging atau menekan tombol F5 untuk menjalankan aplikasi ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat ada text box nama, tempat mengetik nama, ada text box alamat, ketik alamat yang multi line-nya kita buat true ya, sehingga bisa lebih dari satu baris. Ada radio button untuk memilih pilihan, ada combo box sama untuk memilih pilihan, cuma bentuknya berupa list ke bawah ya. Kalau kita klik panah bawahnya muncul pilihan ya. Ini namanya combo box. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Untuk kembali ke jendela desain, kita klik tombol close untuk menutupnya. Kita kembali ke bagian kiri, bagian toolbox, cari namanya label. Kita masukkan lagi sebuah label. Klik tahan, tarik masuk. Letakkan, kita ketik ke bagian properties, ketik huruf besar, hidupkan cursornya. Misalnya kita ketik pendidikan. Enter ya. Di pendidikan ini nanti kita akan memberikan beberapa pilihan juga ya. Misalnya nanti ada SMA, D1, D3 ya, S1 dan lain sebagainya ya. Untuk memberikan pilihan bisa juga memakai combo box seperti agama ini ya. Tapi untuk variasinya, coba kita tes memakai yang namanya list box ya. List box ini fungsinya sama seperti combo box berupa pilihan, cuma beda hanya di tampilan ya. Combo box hanya berupa satu pilihan, kalau kita klik panah bawah ada pilihannya, sedangkan list box ditampilkan lebih dari satu ya. Coba kita tes, kita klik tahan, tarik masuk dalam. Ya, maka akan muncul list box-nya ya. Ini saya susun dulu. Kita lebarin, kita nambah itemnya sama seperti di combo box. Klik panah kecilnya, pilih edit items. Kita ketik semua. SMA, D1, D3, S1, S2, S3 ya. Setelah itu kita okekan. Lihat, maka akan otomatis muncul pilihan berupa list ya. Kita bisa kecilkan. Kalau kita kecilkan nanti dia akan menambah scroll ke bagian kanan ya. Kita jalankan F5. Setelah itu Anda bisa memilih pendidikan terakhir ya. Oke, kita close. Kita lanjut tanggal masuk anggota ya. Masukkan dulu sebuah label kembali, cari label, tarik masuk. Kita buat teksnya tanggal ya, masuk. Enter. Tanggal masuk ya. Untuk tanggal kita bisa memilih objek namanya date time picker ya. Date time picker adalah sebuah objek yang dipakai untuk memilih tanggal ya. Jadi kita klik tahan, tarik masuk date time picker. Letakkan di sebelah kanan. Nanti akan ditampilkan bentuk long, yaitu ada nama hari, nama bulan, tanggal, dan tahun ya. Ini kita bisa set di bagian properties. Coba kita tarik di properties. Ada formatnya kita ganti menjadi custom. Setelah itu kita geser ke atas, cari custom format. Kita bisa ketik format yang kita inginkan ya. Misalnya saya buat 2 digit tanggal, DD huruf kecil ya, D ya maksudnya ya.
Ini menandakan 2 digit tanggal, jadi nanti kalau ada tanggal 7, dia munculkan 07 ya, karena 2 digit. Kurang MM 3 kali. MM 3 kali artinya nama bulan disingkat ya. Kurang tahunnya 2 digit YY ya. Year ya. Bentar. Akan tampil tampilan atau format seperti yang kita inginkan ya. Kita jalankan F5 atau run debugging, start debugging ya. Kita klik di time picker, kita bisa memilih tanggal yang kita inginkan ya. Itu adalah date time picker. Kita close, kita kembali ke desain. Kita lanjut misalnya menambahkan tinggi badan misalnya ya. Tarik masuk lagi label, ketik misalnya tinggi badan ya. Enter. Untuk tinggi badan ini nanti yang kita ketikkan adalah berupa angka ya. Jadi kalau mau ketikkan berupa angka, jangan masukkan text box, tapi kita masukkan numeric up down ya. Ya, numeric up down fungsinya untuk menginputkan nilai berupa angka saja ya. Huruf tidak bisa ya. Kita tarik masuk. Oke. Jadi nanti kita anggap aja tinggi badan ini dalam satuan sentimeter ya. Coba kita jalankan. Start debugging. Misalnya tinggi badan saya 170 misalnya. Kita ketik 170. Enter ya. Kenapa pada saat enter dia hanya muncul 100? Coba kita close. Ya, pada saat defaultnya memang di time picker numeric countdown ini maksimumnya 100. Ya. Jadi kita cek di propertiesnya, nanti ada minimumnya 0, maksimumnya 100 ya. Kita buat aja maksimumnya 2 meter, alias 200 cm ya. Jadi kita bisa memasukkan atau menginputkan nilai paling besar 200. Kita ketik misalnya 170, enter ya. Nah, nanti sudah bisa terinputkan 170 karena maksimumnya ada 200 ya. Kita close kembali. Close, kita lanjut ke hobi misalnya ya. Kita tambahkan dulu kembali label. Kita klik tahan, tarik masuk label ke bawah ya label. Kita ketik misalnya hobi pada bagian teks. Bagian properti ya. Hobi, enter. Hobi ini nanti berupa pilihan, tapi hobi orang bisa lebih dari satu ya. Nah, kalau hobi bisa lebih dari satu, kita memakai checkbox ya. Kalau nggak boleh lebih dari satu, seperti jenis kelamin, kita pakai radio button ya, yang bulat. Jadi kita tarik masuk checkboxnya. Kita ketik teks yang pertama, misalnya berenang. Kita tarik masuk lagi textbox. Kita buat lagi teksnya menjadi membaca. Enter. Lanjut, kita masukkan kembali textbox. Kita ketik misalnya bermain game ya. Gaming aja ya. Bentar. Nanti Anda bisa menambahkan dan lain sebagainya ya. Coba kita terjalankan. Start debugging. Kita pilih hobinya misalnya gaming dan membaca ya. Nah, dia akan terchecklist. Namanya checkbox ya. Oke, kita close. Kita lanjut mau menambah foto. Menambah foto kita mencari objek namanya picture box ya. Picture box fungsinya untuk menambah gambar ya. Kita klik tahan, tarik masuk. Lepas, kita taruh bagian sini aja ya. Ukurannya bisa kita geser-geser. Untuk gambarnya kita boleh pilih
smart tag-nya ya, atau segitiga hitam kecilnya, kita klik, kita cari choose image, kita cari foto ya. Nah, ini ada pilihan, ada local resource sama project ya. Kita pilih project saja supaya nanti gambarnya ikut tercopy ke dalam project ini. Ya, kita pilih import. Saya cari gambarnya di desktop aja ya. View ya. Nah, Anda bebas memilih satu. Saya pilih salah satu ya. Ini misalnya. Open ya. Oke ya. Maka fotonya akan masuk tapi ukurannya belum sesuai. Makanya kita pilih size mode-nya. Kita pilih saja size mode-nya yang stretch image. Supaya ukuran gambarnya sesuai dengan picture box ya. Ada auto size. Ada center image. Zoom ya. Anda boleh pilih zoom, boleh pilih stretch image ya. Bebas. Itu namanya picture box ya. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah, kita buat tombol ya untuk menyimpan data dan menghapus data ya. Coba cari button di bagian toolbox paling atas. Buttonnya kita klik tahan, tarik masuk. Lepas, kita ganti teksnya menjadi simpan ya. Enter. Kita masukkan lagi satu, ganti teksnya menjadi hapus. Bentar ya, kita jalankan kembali. Start debugging. Lihat, nanti kita isi semua, pilih ya. Berenang, gaming, kita pilih simpan ya. Nanti pada saat kita klik simpan akan muncul pesan data telah disimpan ya. Nah, untuk kali ini kita belum bisa membuat itu karena itu udah tingkat mahir. Kita buat dulu pesannya saja ya. Kita close. Untuk membuat pesan atau di sini namanya message box, kita dapat menambahkan rumusnya di tombol button simpan ini. Cara menambah rumus di dalam button ini atau objek ini adalah dengan cara mendouble klik tombol simpan ya. Coba kita double klik tombol simpannya. Nanti akan masuk ke bagian kode ya. Lihat di coding nanti ada muncul private sub button 1 ya, button 1 tombol simpan saya. Di sini nanti ada handle button 1 klik. Artinya pada saat button satunya diklik ya, kita handle. Pada saat button satunya diklik, apa yang dikerjakan ya, apa yang di-handle. Di bagian sini kita buat rumus untuk memunculkan pesan. Rumus untuk memunculkan pesan di sini namanya message box. Kita ketik message, kemudian box ya. Tekan tab boleh, setelah itu titik, message box-nya mau diapain? Di show ya. Nah, di show, tekan spasi, message box titik show, artinya memunculkan message box, buka kurung. Ada rumusnya di sini, show text string ya, pesannya apa? Pesannya kita buat kutip 2, data telah disimpan. Tutup kutip 2 ya. Kenapa dia diapit kutip 2? Karena tipe datanya teks atau string. Tipe data teks atau string di VB harus diapit kutip 2 ya. Dah selesai, kita tutup kurung. Ya, kita enter. Nanti rumus yang benar adalah rumus yang tidak ada garis bawahnya ya. Kalau ada garis bawah ataupun
tanda seru itu artinya error. Anda periksa kembali rumusnya, ada tahu ada yang kurang, tutup kurungnya ya. Ini udah benar, coba kita jalankan, start debugging kembali. Kita klik simpan ya. Pada saat kita klik simpan, nanti akan muncul data telah disimpan ya. Karena pada saat kita klik tombol button satu klik, rumus yang di dalam dikerjakan ya. Message box titik show memunculkan kotak pesan ya. Nah. Oke, kita close. Jadi demikianlah tutorial project 1 part kedua kita mengenai pengenalan objek ya. Jadi dengan demikian Anda diwajibkan sudah mengetahui fungsi-fungsi objek VB.NET sehingga kita bisa melanjutkan ke project kedua tentang perhitungannya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Visual Computer Center. Jika ada pertanyaan, silakan komen. Atau ada saran dan kritik, silakan komen. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.